belajar dan eksperimen Ivan Pavlov. Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 adalah seorang behaviorisme terkenal dengan teori pengordinasian asosiatif stimulus dan respon, dan dua hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Classic conditioning atau pengondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsangan asli dan netral dipasangkan dengan stimulus persyaratan secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Ia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku atau respon. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandang behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Baker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, perasaan maupun bicara. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, Pavlov mengadakan eksperimen dengan menggunakan binatang, yaitu anjing, karena ia menganggap binatang memiliki kesamaan dengan manusia. Namun demikian, dengan segala kelebihannya, secara hakiki manusia berbeda dengan binatang. Berikut ini adalah tahap-tahap eksperimen dan penjelasan dari gambar sebelumnya, yaitu gambar eksperimen Ivan Pavlov yang menggunakan seekor anjing untuk melakukan eksperimennya. Nah, untuk gambar yang pertama, di mana anjing bila diberikan sebuah makanan atau UCS, maka secara otonom anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR. Gambar kedua, jika anjing dibunyikan sebuah bel, maka ia tidak merespon atau mengeluarkan air liur. Yang ketiga, sehingga dalam eksperimen ini anjing diberikan sebuah makanan atau UCS setelah diberikan bunyi bel atau CS terlebih dahulu, sehingga anjing akan mengeluarkan air liur atau UCR akibat dari pemberian makanan. Gambar yang keempat, setelah perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang, maka ketika anjing mendengar bunyi bel atau CS tanpa diberikan makanan, secara otonom anjing akan memberikan respon berupa keluarnya air liur dari mulutnya atau CR. Dalam eksperimen ini, bagaimana cara untuk membentuk perlakuan anjing agar ketika bunyi bel diberikan, ia akan merespon dengan mengeluarkan air liur walaupun tanpa diberikan makanan. Karena pada awalnya atau gambar 2, anjing tidak merespon apapun ketika mendengar bunyi bel. Jika anjing secara terus-menerus diberikan stimulus berupa bunyi bel dan kemudian mengeluarkan air liur tanpa diberikan sebuah hadiah berupa makanan, maka kemampuan stimulus terkondisi atau bunyi bel untuk menimbulkan respon atau air liur akan hilang. Eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, di antaranya yang pertama, Lay of Respondent Conditioning, hukum pembiasaan yang dituntut jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, Lay of Respondent Extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka keduanya akan menurun.
Penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain adalah hasil daripada conditioning, yaitu hasil daripada latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereka terhadap syarat-syarat atau perangsang-perangsang tertentu yang dialaminya dalam kehidupannya. Proses belajar yang digunakan seperti itu menurut Pavlov terdiri atas pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon reflektif. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari ada situasi yang sama seperti pada anjing. Sebagai contoh, suara lagu dari penjual es krim yang berkeliling dari rumah ke rumah. Awalnya mungkin suara itu asing, tetapi setelah si penjual es krim sering lewat, maka ada lagu tersebut bisa menerbitkan air liur, apalagi pada siang hari yang panas. Bayangkan bila tidak ada lagu tersebut, betapa lelahnya si penjual berteriak-teriak menjalankan dagangannya. Contoh lain adalah bunyi bel di kelas untuk penanda waktu atau tombol antrian di bank. Tanpa disadari, terjadi proses menandai sesuatu yang membedakan bunyi-bunyian dari pedagang makanan, misalnya rujak, es, nasi goreng atau somai yang sering lewat di rumah, bel masuk di kelas, istirahat atau usai sekolah, dan antrian di bank tanpa harus berdiri lama. Dari contoh tersebut dapat diketahui dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. 4. Aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma Pavlov akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak materi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarkik, dari yang sederhana sampai yang kompleks. A. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Kesalahan harus segera diperbaiki. Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan. Metode Pavlov ini sangat cocok untuk peredahan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen dan dipuji. C. Penerapan teori belajar Pavlov yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari.